Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi meskipun secara virtual. Semenjak bulan Maret kita telah istirahat karena sesuatu hal. Maka mulai hari ini, hari Sabtu tanggal 12 September 2020, kita berjumpa kembali dalam ibadah virtual. Untuk itu, kami pengurus PKLU GPB Horeb mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia secara daring dari kanal YouTube GPB Horeb. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Dewi Fatimah Titalai Lepa. Mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Bapak Ibu, Opa Oma kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita bakti 1, bait 1 dan bait 2. Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Tua dan muda, hai ikutlah, angkat suaramu, nyanyi berteman. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita berdoa. Ya Allah di dalam surga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena saat ini kami diberi kesempatan bersama kaum lanjut usia GPB Horeb untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Urapi kami para pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya ibadah ini dapat membawa berkat dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Opa Oma, mari kita bermazmur dari Mazmur 119
ayat 11 sampai 16 secara silih berganti. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 46, bait pertama dan bait kelima. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaan-Nya, janji-Nya dikukuhkan demi manusia. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan, kita bersyukur meskipun beberapa waktu lamanya kita tidak bersama-sama dalam kesempatan untuk menikmati Tuhan dalam sukacita pembacaan firman. Namun di pagi yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk kita menikmati kasih-Nya. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh indah kasih-Mu dalam kehidupan dan persekutuan kami, khususnya dalam persekutuan kaum lansia. Kami boleh bersyukur dan menikmati kasih-Mu di pagi yang indah ini. Dan biarkanlah kasih-Mu tetap membimbing dan mengasihi kami Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca, dengar, dan renungkan, kami boleh mengerti, kami boleh memahami, bahkan kami boleh lanjutkan itu dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah, kami siap mendengar sabda-Mu. Amin. Oma dan Opa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi yang indah ini, melalui pembacaan firman Tuhan, Kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-22. Kitab Amsal pasalnya yang keempat, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya.
Tuhan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Oma dan Opa yang kekasih dalam Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih. Firman Tuhan Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-20 hingga 22. Ada sebuah keluarga suami istri. Dalam kehidupan mereka setiap hari selalu diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan persoalan silih berganti dalam kehidupan mereka. Persoalan satu belum selesai, datang yang satu. Dengan persoalan yang bertubi-tubi setiap hari datang dalam kehidupan keluarga ini. Suami istri ini, Oma dan Opa, akhirnya setiap hari selalu menyampaikan bahasa tutur sapa yang tidak menyenangkan atau tidak berkenan untuk kita mendengarnya. Bahkan tetangga dalam kehidupan mereka juga artinya sudah lelah dan jenuh untuk menyampaikan supaya mereka kalau dalam persoalan dan pergumulan pakailah bahasa yang baik dan benar. Akhirnya keluarga ini memutuskan untuk pergi dan meninggalkan daerah yang dia tinggali. Sebelum mereka meninggalkan tempat yang mereka tinggali, mereka mendengar ada seorang yang bijaksana di daerah itu. Akhirnya suami istri ini pergi kepada orang itu. Dan sampailah kepada orang yang bijaksana itu, dia mengutarakan seluruh pergumulannya, seluruh persoalannya, sampai akhirnya orang bijaksana ini telah mendengarkan semua keluh kesah dari suami istri tersebut. Setelah mendengar cerita itu, akhirnya orang yang bijaksana ini mengambil sebuah kotak kecil. Dan sebuah kotak kecil itu bertuliskan sampah. Dia sampaikan dan dia berikan kepada suami istri itu. Dan keluarga itu mengambil tanpa dia bertanya, tanpa komentar, dia mengambil dari kotak kecil itu yang bertuliskan sampah. Setelah diambil, orang bijaksana ini bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan bak sampah? Menyampaikan bahwa semua kotoran akan dibuang dan dimasukkan ke dalam sampah tersebut. Lalu orang bijaksana itu kembali menyampaikan kepada kedua orang tadi, suami istri. Dia katakan begini, seandainya kotak sampah ini tidak aku berikan kepadamu dan masih ada di saya, apa yang kamu pikirkan tentang kotak kecil itu? Maka suami istri itu menjawab, jikalau kotak itu masih ada di Bapak, maka sampah-sampah itu akan dibuang ke tempat kotak yang ada di Bapak itu. Nah, Oma dan Opa kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita di pagi yang indah ini menawarkan tentang kehidupan dan juga tentang kesembuhan. Kedua hal yang sangat berharga dan tidak ternilai, bahkan tidak diukur dengan uang. Sebab berbicara tentang pengobatan, berbicara tentang kesembuhan, semua berproses. Dan ketika semua berproses, akan ada begitu banyak yang akan dilakukan oleh setiap orang supaya dia boleh disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Bahkan setiap orang, setiap pribadi bisa check up seluruh totalitas hidupnya supaya ia tahu tentang kesehatan tubuhnya.
Oleh sebab itu, mari kita melihat bersama-sama. Dalam pembacaan firman Tuhan kita ada janji Tuhan. Janji tentang kehidupan dan juga janji tentang kesembuhan. Ini namun kita harus melihat ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika janji itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya janji Tuhan tentang kehidupan dan tentang kesembuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Mari kita perhatikan Oma dan Opa yang kekasih dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah, mau mengingatkan dalam kehidupan kita bahwa kita memberi perhatian yang sungguh-sungguh. Kita memberi perhatian tentang kebenaran firman Tuhan. Kita memberikan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Kita memberikan apa yang seharusnya kita lakukan dan berikan kepada Tuhan. Memberikan perhatian kepada firman Tuhan. Apa sih yang perlu kita perhatikan? Oma, Opa, Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan tentang memberi perhatian kepada firman, ya pasti kita selalu nih kalau baca firman ada hal-hal yang Tuhan ingatkan, ada hal-hal yang harus kita perbaharui atau kita perbaiki. Nah itu harus kita perhatikan. Ada hal-hal yang Allah mau, ada juga hal-hal yang Allah tidak mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu perhatikan firman Tuhan. Yang kedua, bagian B, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Setelah kita memberikan perhatian kepada firman Tuhan, arahkan telinga. Pasanglah telinga untuk sesuatu hal yang boleh kita dengar. Jadi firman Tuhan bukan hanya menyenangkan telinga, hati dan pikiran kita, tetapi firman Tuhan ketika kita mendengar bukan hanya masuk telinga kanan lalu keluar telinga kiri, tetapi bagaimana melalui pendengaran itu kita bisa menyerapi dan juga bisa melanjutkan dalam totalitas kehidupan kita. Yang ketiga, kita lihat 21. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, jangan membiarkan firman Tuhan jauh dari kehidupan kita. Kadang-kadang nih, kita baca firman Tuhan cuma hari Minggu doang ya. Atau kita baca firman mau ibadah Rabu gitu. Nah, apalagi pelkat-pelkat ini belum semuanya berjalan dengan baik. Yang mungkin kita malas. Jauh kehidupan kita dari firman Tuhan. Nah, kalau jauh dari firman Tuhan berarti komunikasi kita dengan Tuhan juga pasti jauh. Yang keempat, simpanlah itu di lubuk hatimu. Nah, keempat hal ini Allah mau memperlihatkan dalam kehidupan kita fokus. Kita fokus kalau kita mau memperoleh kehidupan dan kita mau memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kita fokus kepada 4 perkataan yang bersama-sama kita mau melihat bagaimana kita memberi perhatian, kita mengarahkan, menyendingkan telinga dan juga menyimpan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, berarti kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Amsal, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepadaku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu dan simpanlah di lubuk hatimu. Ini fokus untuk kita mengerjakan dan melanjutkan dalam kehidupan kita supaya firman Tuhan tadi, kehidupan dan kesembuhan itu menjadi totalitas dan bagian dalam kehidupan kita. Nah, mari kita bersama-sama bagaimana melihat bahwa apa yang Allah lakukan. Kemudian setiap orang akan menyadari bahwa ketika kita fokus kepada 4 tadi, kita sadar apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Nah, mari kita buka firman Tuhan. Oma, kita dan bersama-sama buka firman dari kitab Keluaran. Keluaran pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-14.
Firman Tuhan, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Nah, aku adalah aku. Di mana Allah mau mengingatkan dalam setiap kehidupan kita tentang penyertaannya, tentang bimbingannya, tentang kasihnya dalam setiap kehidupan manusia. Aku adalah aku. Janji dan penyertaan Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan manusia, mau Allah pastikan, ini loh aku. Ketika aku datang, ketika aku hadir dalam setiap kehidupan manusia, banyak hal yang boleh. 2000 tahun yang lalu dia belum memberikan sesuatu hal yang terbaik dalam setiap kehidupan manusia, supaya kehidupan kita benar-benar ada di dalam koridor Tuhan, benar-benar memperoleh apa yang kita mau. Ya kan? Oma dan opa, bapak ibu dan saudara-saudara, banyak yang kita mau dalam kehidupan. Semuanya kita mau kehidupan kita menjadi baik. Semuanya kita mau kehidupan kita lurus saja. Semuanya kita mau kehidupan kita tertata. Semua kita mau bahwa dalam kehidupan ini baik-baik saja. Pergumulan kita bisa lalui dan juga bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Kalau kita sendiri tidak memfokuskan kehidupan kita. Nah tadi, Amsal mengingatkan dalam kehidupan kita, perhatikanlah Tuhan, utamakanlah Tuhan, ingatlah bahwa aku adalah aku yang mau memberikan satu kehidupan yang baru. Aku dan aku menunjukkan bagaimana Tuhan, ya tetap Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Nah, coba kita buka kitab Maleakhi. Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah. Nah, jadi dia mengatakan aku adalah aku, bahwasannya aku tidak akan pernah berubah. 2000 tahun yang lalu dia mulai lahir sampai hari ini tidak pernah berubah. Kasihnya memberikan yang terbaik dalam kehidupan manusia tidak pernah berubah. Mujizat yang ia lakukan dan ia perbuat dan nyatakan dalam kehidupan manusia dan dunia tidak pernah berubah. Selalu nyata, selalu ada dan selalu hadir. Karena apa? Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan satu kehidupan, supaya kehidupan yang kita jalani benar-benar kita rasakan bahwa Tuhan ada di dalamnya. Karena itu Tuhan kembali mengingatkan, aku adalah aku dan aku dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Supaya kita mengingat akan hal itu, mengingat akan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita mengingat bahwa setiap karya yang dianugerahkan selalu indah dalam setiap kehidupan manusia. Supaya kita benar-benar terfokus, supaya kita benar-benar menyadari bahwa Allah tidak pernah berubah di dalam merancang totalitas kehidupan setiap manusia. Mari kita bersama-sama, Oma dan Opa yang terkasih. Ketika semua Tuhan anugerahkan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, mari kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur. Mazmur 103. Apa yang mau dikatakan? Mazmur 103 ayatnya yang kedua dan ketiga. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Lebih ditegaskan lalu kita Mazmur. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Apa yang sudah ia lakukan dalam setiap kehidupan manusia. Bagaimana kesalahan kita diampuni, bukan hanya kesalahan, penyakit kita disembuhkan. Nah sekarang nih, kita sebagai oma, kita sebagai opa, usia yang sudah lanjut. Ketika umur kita sudah semakin banyak atau semakin panjang bersama dengan Tuhan, maka banyak hal yang ada berkekurangan. Artinya kurang. Kita kekurangan fisik, kita kurang dalam penglihatan, ya toh Oma dan Opa, kita kurang dalam pendengaran, ya kan? Kita kurang untuk bisa berjalan kemana-mana. Kalau dulu mau kemana saja oke. Nah sekarang dengan usia semuanya serba diatur, serba dijaga supaya kita
bisa tetap ada dalam kesehatan. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana ketika kita menjaga dan memelihara setiap totalitas kehidupan kita, Allah juga mengingatkan bagi kita apa yang Ia lakukan 2000 tahun yang lalu. Apa yang Ia berikan ketika kesembuhan dan mujizat itu terjadi menjadi bagian dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Sekarang ketika kita hidup banyak pergumulan dan banyak tantangan, sakit penyakit menjadi bagian menggerogoti tubuh kita. Dokter mengatakan semuanya tergantung kepada Tuhan. Kami berusaha dengan teknologi, kami berusaha dengan apa yang kami punya pendidikan, tetapi semuanya itu bergantung kepada Tuhan. Nah, kenapa kita tidak pernah bergantungkan seluruh totalitas kita kepada Tuhan? Padahal firman Tuhan sudah jelas mau mengingatkan dalam kehidupan kita. Lebih jelas lagi, Oma dan Opa, kita kembali buka firman Tuhan dalam kitab Yesaya supaya kita melihat bagaimana kasih dan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Yesaya 53 ayatnya yang keempat dan kelima. Firman Tuhan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Bayangkan, bukan hanya penyakit, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Nah, bagaimana? Firman Tuhan menjelaskan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luar biasa ya, Oma-Opa. Firman Tuhan memberikan semangat dan kekuatan di masa tua kita. Meskipun sakit penyakit menggerogoti tubuh kita, tapi kembali kita ingat firman Tuhan. Ada satu kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Di dalam kehidupan kita itu ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada karya Tuhan yang tidak pernah berubah untuk Dia berikan dalam kehidupan kita. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita akan memfokuskan diri kita tadi empat cara untuk kita fokus kepada Tuhan. Itu di dalam pembacaan firman Tuhan kita di ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan kita tadi. Mari kita bersama-sama melihat bagaimana dalam setiap totalitas kehidupan kita benar-benar percaya, benar-benar berserah dan mengandalkan Tuhan. Perhatikanlah perkataanku. Nah, setiap kehidupan kita jarang sekali sekarang untuk benar-benar ya bergantung, benar-benar menyerahkan semuanya. Kalau dalam kehidupan kita, Oma dan Opa, mungkin kalau kita bersama-sama dalam doa, kita kuat. Oh iya, saya pasti kuat, saya bisa, dan saya akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita kembali dalam kehidupan kita berada di rumah, kita tidak kembali dalam persekutuan bersama dengan keluarga, kita bertanya, apakah benar saya bisa sembuh? Apakah benar persoalan yang sudah berganti itu akan selesai? Nah, ini yang menjadi pertanyaan keraguan kita tentang Tuhan. Sehingga Amsal selalu mau mengingatkan dalam kehidupan kita, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Ingat firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan sorga, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Utamakan Tuhan, jadikanlah Tuhan seluruh totalitas kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan segalanya yang mengatur kehidupan kita. Jadikanlah Tuhan yang benar-benar melalui kehidupan kita, tidak akan pernah kita membiarkan Dia jauh dari kehidupan kita. Supaya kehidupan dan juga kesembuhan itu menjadi bagian di dalam kehidupan dan persekutuan kita. Meskipun saat ini Oma dan Opa kita sudah lansia, sudah
Ya, kesehatan sudah semakin menurun, penglihatan menurun, pendengaran menurun, bahkan rambut pun sudah berubah warnanya, bukan lagi hitam tetapi putih. Nah, perubahan-perubahan itu yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya ada di dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan selalu menjaga kita, selalu memelihara kita. Nah, meskipun saat ini oma dan opa kita semuanya beribadah dari rumah, aktivitas semuanya ada di rumah, bahkan kita tidak bisa keluar rumah. Ada orang yang juga tidak bisa datang ke rumah kita karena kita mengikuti aturan protokol kesehatan. Lebih baik kita menjaga daripada mengobati. Pengobatan membutuhkan biaya yang mahal, menjaga membutuhkan proses pengendalian diri supaya semuanya menjadi baik. Mari kendalikanlah kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang memimpin dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita benar-benar hidup sesuai dengan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Amsal, 4 hal yang kita perhatikan, perhatikanlah, arahkanlah, dan jauhkanlah, dan simpanlah. Maka itu akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita melanjutkan sisa hari tua kita bersama anak-anak, bersama menantu, dan bersama cucu. Kalau kita sudah ikuti itu, jangan takut dengan kesehatan, pasti Tuhan akan jaga. Karena kita sudah mengutamakan Tuhan, kita menjadikan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu biarkan Tuhan yang berproses dalam kehidupan kita. Tinggal kita menjaga. Kalau kita bisa tidak boleh makan ini, jangan makan ini. Kalau kita tidak boleh ke sana, jangan coba-coba ke sana ya, oma dan opa. Kalau anak-anak lagi bekerja, menantu kita lagi keluar, jangan coba-coba kita, oh nggak ada yang lihat, saya akan keluar. Jangan coba-coba. Nah, berarti itu kita juga tidak mendengarkan firman Tuhan. Kita juga tidak menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati dan dalam kehidupan kita. Mari, kembalikanlah kebersamaan kita dengan Tuhan. Kembalikanlah apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Dan ketika Tuhan akan memberikan satu kehidupan yang terbaik, di dalamnya ada proses kesembuhan. Sakit penyakit apapun yang kita hadapi, apapun yang kita gumuli, tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Semuanya Tuhan boleh selesaikan dengan kematiannya di atas kayu salib. Semuanya Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan selalu menjaga kita dari kita lahir sampai masa tua. Dia selalu menuntun dan menggendong seluruh totalitas kehidupan kita tinggal. Sekarang kita mau percayakan kemana kehidupan kita. Kalau kita percayakan kepada Tuhan sampai masa tua kita, sampai rambut putih kita, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya percaya oma dan opa membangun kehidupan bersama dengan Tuhan, menjadi oma dan opa orang tua, contoh dan teladan bagi anak-anak, menantu dan cucu. Apa yang sudah oma berikan dalam kebersamaan dengan keluarga, membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadi contoh dalam keluarga, dan berikanlah apa yang harusnya kita berikan kepada Tuhan, yaitu seluruh totalitas kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan hidup merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia agungnya nama-Mu. Oma dan opa, bapak ibu dan kekasih dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa syukur kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan Yesus anugerahkan di tengah-tengah persekutuan kami, persekutuan ibadah kaum lanjut usia. Kami boleh menikmati kasih sayang Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan Yesus mengingatkan kepada kami bagaimana kehidupan kami ketika Tuhan memberikan kehidupan dan kesembuhan, berarti dua hal yang tidak terpisahkan dalam hidup kami. Allah mengharapkan bagi kami untuk kami bergantung seutuhnya kepadamu, supaya kehidupan kami di dunia benar-benar kami nikmati sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga pemulihan dan mujizat itu pasti dan akan nyata dalam kehidupan kami. Khususnya bagi Oma dan Opa, meskipun mereka lanjut usia ya Tuhan, Tuhan Yesus boleh memelihara mereka. Meskipun di usia Oma dan Opa saat ini, mereka rentan dengan berbagai macam tantangan, baik sakit penyakit. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi Opa dan Oma pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan melalui kitab Yesaya, Tuhan datang menanggung beban penyakit dan penderitaan hidup kami. Oleh sebab itu bersama dengan Oma dan Opa saat ini ya Tuhan Yesus, kami bersyukur dan menikmati janji dan kuasa-Mu. Kami bersyukur bahwa apa yang Tuhan boleh lakukan itu yang terbaik dalam kehidupan kami, khususnya kami sebagai Oma dan Opa di tengah-tengah keluarga kami. Dan berkati kami Tuhan, meskipun usia kami lanjut, dalam keusia kami lanjut, biarkanlah kami menjadi orang tua yang bijaksana. Kami menjadi orang tua yang menjadi berkat. Kami menjadi orang tua yang teladan bagi anak-anak kami. Dan oleh sebab itu berkati kami dengan kesehatan yang terbaik Tuhan anugerahkan bagi kami. Kesehatan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami beraktivitas. Kesehatan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami menjadi saksi Tuhan di masa tua dan sisa hidup kami ya Tuhan. Meskipun saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing, dan kami juga pasti diberkati oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan termatrai dalam hati dan pikiran kami. Berkati kami Tuhan di dalam persekutuan kami, persekutuan kaum lanjut usia. Berkati kami dengan kesehatan kami, dalam aktivitas kami, dalam keseharian kami, meskipun segala sesuatu kami kerjakan di rumah dan dari rumah, Tuhan yang terbaik ada bagi kami menjaga dan memelihara, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan di rumah semua terselesaikan dengan baik Tuhan. Meskipun kami semuanya di rumah, tapi semuanya kami berkenan diberkati Tuhan dan kami selesaikan dengan hati yang bijaksana. Terima kasih. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberkati kehidupan Oma dan Opa yang ada dalam kelemahan tubuh. Mari pulihkan mereka Tuhan. Kuasa Tuhan Yesus menjadi nyata dalam harapan kehidupan kami. Mujizat Tuhan pasti terjadi ketika kami sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan, ketaatan hidup kami kepadamu. Maka Tuhan akan memberikan pemulihan. Karena Tuhan dokter yang terbaik. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan Yesus mampu mengalahkan apapun dalam kehidupan kami. Dan ini yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, khususnya kami sebagai Oma dan Opa, meskipun dalam kelemahan tubuh, maka Tuhan menjadi dokter dan menjadi berkat untuk pemulihan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami mohon bersama-sama Tuhan Yesus berkati setiap Oma dan Opa yang dalam kelemahan tubuh mereka, supaya Tuhan Yesus boleh memulihkan dan memberikan kesembuhan yang terbaik hari lepas hari untuk mereka menikmati kasih-Mu. Berkati Oma dan Opa dalam masa tua mereka bersama dengan anak-anak, bersama dengan menantu, bersama dengan cucu-cucu. Tuhan jaga dan lindungi dan pelihara, bahkan berkat Tuhan boleh mengalir dalam sisa hidup tua mereka. Berkat Tuhan melalui anak-anak dan cinta kasih melalui cucu-cucu. Semua itu menjadi penopang dan kekuatan yang terbaik bagi Oma dan Opa dalam seluruh totalitas kehidupan mereka. Bahkan setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam keluarga Oma dan Opa dalam keutuhan bersama dengan
anak-anak menantu dan cucu, Tuhan senantiasa ada di dalam setiap kebersamaan keluarga, lepas keluarga, ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Mari Tuhan juga berkati bagaimana kerinduan kami dalam kebersamaan ibadah. Kami juga percaya bahwa Tuhan akan menjaga dan memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah apa yang boleh kami lakukan di masa tua kami benar-benar menjadi orang tua yang menasihati anak-anak kami, benar-benar menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Kami sebagai orang tua benar-benar dipakai oleh Tuhan menjadi saksi di masa tua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba serahkan seluruh kehidupan Oma dan Opa di 10 sektor yang ada di tengah-tengah Jemaat GBB Horeb, dan kami benar-benar terberkati oleh cinta kasih Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kebersamaan dan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Semua yang dialami adalah kenyataan, bukan khayalan. Betapa kasih Tuhan hebat atas hidup kita semua. Engkau yang menganugerahkan setiap berkat dalam hidup kami, sehingga tidak pernah Engkau biarkan kami berjalan dalam kecemasan. Marilah dalam sukacita saat ini kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persembahan yang kita berikan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening GPB Horeb. Nomor dapat dilihat di bagian akhir ibadah, atau dapat juga melalui kasir kantor Majelis Jemaat setiap hari Rabu dan Jumat pukul 10.00 sampai 15.00 WIB. Milik
semuanya rahmat-Mu. Tuhan, nafas hidup dari-Mu. Tuhan, suka duka milik-Mu. Tuhan, hidup mati bagi-Mu. Tuhan, semuanya rahmat-Mu. Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur dan bersukacita atas setiap kebaikan yang Kau limpahkan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk tidak menahan kebaikan selagi kami masih bisa melakukannya di dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk terus bersyukur atas hidup yang kami jalani saat ini. Biarlah apa yang kami beri saat ini adalah juga bagian yang harus kami berikan kepada sesama kami. Dengan begitu, orang lain juga dapat menikmati kebaikan-Mu. Berkatilah syukur hati kami. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Jalanilah hidup dan kerja kita setiap hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji nama-Nya, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Berpeganglah pada janji Tuhan-Mu, hidupmu tambatkan pada kasih-Nya. Roh Kudus menuntun jalan hidupmu, berpeganglah pada janji-Nya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhan-Mu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.